Selamat pagi, salam Indonesia yang bineka, tabe pun sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Bapak Abidin Fikri dari Badan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, Bapak Wakil Menteri HAM Republik Indonesia Bapak Mugianto beserta Ibu dan jajaran dari Kementerian HAM. Yang kami muliakan juga Bapak Kakanwil HAM Jawa Barat, Bapak Hasbullah. Yang kami muliakan para akademisi dari lintas kampus, hari ini hadir dari Universitas Pancasila, Universitas Muhammadiyah, Universitas Kuningan, dan Universitas Gunung Jati Cirebon. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kehadirannya pada kegiatan pagi ini, sebuah saresehan yang bertajuk menuju dari tradisi menuju konstitusi, bagaimana penguatan hak masyarakat adat yang dalam rangkaian upacara Seren tahun ini kami gagas. Sebuah saresehan yang tidak hanya berjalan seperti biasanya, diskusi panjang lebar dengan berbagai macam teori kebijakan, tetapi sengaja tadi di awal Bapak dan Ibu menyaksikan bagaimana kami mencoba menggambarkan situasi kebatinan yang dirasakan oleh masyarakat adat Karuhun Sunda Wiwitan yang hingga 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia masih berjuang dan berteguh pada leluhur untuk diakui oleh negara tercinta Indonesia ini. Terima kasih saya sampaikan kepada seniman Kuningan yang sudah berstatus internasional, Kang Yusuf Oblet, yang sudah mengemas bagaimana curahan hati masyarakat adat Karuhun Sunda Wiwitan disampaikan begitu rupa dalam syair yang menggambarkan suasana kebatinan kami. Atas nama penyelenggara dan juga kami sebagai Ketua Yayasan Trimulya Triwikrama, penerima mandat dari para pupuh adat hadir di sini Rama Pangeran Gumirat Barna Alam. Sebagai penerima mandat untuk melaksanakan upaya-upaya pelestarian dan keberlanjutan komunitas adat Sunda Wiwitan, kami ingin menghadirkan sebuah upacara Seren Tahun sebagai sebuah ruang dialektika dan ruang perjumpaan bagi rakyat dan pemimpinnya, bagi masyarakat dengan saudaranya sendiri, untuk bisa menyadari bahwa Indonesia perlu kita perbaiki dan benahi bersama. Dengan mengusung tema merawat prasasti peradaban budaya bangsa untuk masa depan yang lebih baik, kiranya menjadi sebuah spirit bahwa merawat prasasti peradaban budaya adalah terdapat pada bagaimana negara menghargai entitas-entitas masyarakat adat yang memiliki dan merekam pengetahuan-pengetahuan yang arif dari para leluhurnya. Dan leluhur bukan berbicara tentang masa lalu, tetapi tentang pengetahuan untuk merawat peradaban yang lebih baik di masa depan. Besar harapan kami di ujung sarasehan ini kita akan menghasilkan sebuah rekomendasi yang tidak sekedar berhenti di ruangan ini, tetapi kami ingin mendorong bagaimana pemenuhan, pemajuan dan pemulihan hak asasi masyarakat adat, tidak dengan argumentasi bahwa masih ada kekosongan hukum, perlu penetapan undang-undang perlindungan masyarakat adat yang begitu panjang, tapi kita sudah punya konstitusi sebagai pilar yang begitu kuat, yang sudah memastikan negara harus hadir untuk memenuhi dan mengakui masyarakat hukum adat. Jadi untuk hari ini saya rasa memang hari yang begitu singkat untuk sebuah sarasehan, dan kami mohon kepada para penanggap, pemapar dan pembicara nanti dapat lebih mengerucut untuk bisa memastikan kami sudah menyiapkan dokumen sebuah peristiwa hukum perkawinan adat Sunda Wiwitan sejak tahun 36 sampai sekarang lintas generasi.
Ini semata-mata kami ingin hadirkan dan tampilkan bahwa kami bukan berarti tidak mau tertib administrasi. Hatur sumping Ibu Emalia Jatikusuma, beliau pupuh adat kami, istri dari Rama Pangeran Jatikusuma. Hatur nuhun Ibu. Disaksikan oleh Ibu Sepuh dan para sesepuh adat dari beberapa wilayah Jawa Barat Tatar Sunda, ada dari Garut, Tasik, Ciawi, Banjar, Majalengka, Cimahi, Cianjur gitu ya. Mereka akan menjadi saksi bagaimana negara akan bersikap. Mereka akan menjadi saksi bagaimana negara akan bersikap. Kami akan menyaksikan bagaimana negara akan mewujudkan harapan-harapan kami memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Demikian sebagai sambutan dan kami mohon maaf. Tentunya ini masih sangat tercabik-cabik ya, suasana kebatinan kami sangat emosional, tapi percayalah ini adalah upaya yang sudah kami rasa di ujung untuk memastikan, dan inilah saatnya terbitlah balebat zaman buat kami, cahaya yang akan terang di ufuk timur, menjemput keemasan bagi Sunda yang bukan sekedar Sunda etnis, tetapi Sunda yang sudah menyatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan janganlah kami dianggap sebagai ancaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabepun sampurasun rahayu. Terima kasih kepada Ibu Dewi Kanti Setianingsih atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya sambutan dari Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Bapak Mugianto SIP MAP, disilahkan. Selamat pagi, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati para sesepuh masyarakat adat Akur Sunda Wiwitan, yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Kuningan yang hadir pada pagi hari ini beserta Bapak dan jajaran pemerintahan Kabupaten Kuningan. Yang saya banggakan, ini tim dari Kementerian Hak Asasi Manusia, ada staf ahli, Profesor Rumadi, Ibu Direktur Kepatuhan HAM, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, ini teman-teman dari Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, kawan saya, ini Ibu Wakil Ketua Komnas Perempuan, Mbak Dia, Bapak Ibu sekalian, dan yang saya hormati ini, Bapak Anggota DPR, Wakil Ketua Bidang Sosialisasi 4 Pilar, Pak Abidin Fikri. Salam hormat dan salam kenal Pak Abidin. Yang saya hormati para akademisi yang tadi disebut dari beberapa universitas di Kuningan, di Cirebon, dan di Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para tokoh ya masyarakat adat Akur Sunda Wiwitan di berbagai tempat. Yang saya banggakan juga teman-teman media dan seluruh hadirin yang hadir di ruangan yang diberkati pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita semua bisa berkumpul di
ruangan yang luar biasa ini. Kalau tidak salah saya sudah mungkin yang kedua apa ketiga dalam kapasitas yang berbeda. Terakhir saya datang ke sini sebagai staf dari kantor staf presiden pada waktu itu, dan alhamdulillah sekarang saya berada di sini lagi. Ini kesempatan yang luar biasa, dan kami juga dari Kementerian Hak Asasi Manusia ingin mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Ibu Ketua Panitia, Ketua Yayasan, Mbak Dewi Kanti, sahabat saya dalam perjuangan yang panjang ini. Terima kasih sudah mengundang Kementerian Hak Asasi Manusia, dan kami dengan penuh rasa hormat hadir di ruangan ini dengan maksud utama dari kami adalah untuk menunjukkan bahwa kami membersamai perjuangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kementerian Hak Asasi Manusia membersamai perjuangan Bapak Ibu sekalian, dan kami sebagai pemerintah, sebagai eksekutif, khususnya sebagai kementerian yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia, bermaksud untuk bersama-sama menjadi jawaban ya dari persoalan yang disampaikan oleh Mbak Dewi Kanti tadi. Dan terima kasih juga tadi dipaparkan oleh seniman kita, Kang Yusuf Oblet, yang secara singkat, secara poetik saya pikir menyampaikan apa yang menjadi concern, keresahan, dan harapan dari masyarakat adat Sunda Wiwitan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang berada di ruangan ini, Kementerian Hak Asasi Manusia, Bapak Ibu sekalian, menganggap bahwa concern, persoalan, tantangan, harapan yang disampaikan oleh masyarakat adat Akur Sunda Wiwitan ini persis menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah hari ini, khususnya oleh kami, Kementerian Hak Asasi Manusia. Ya, semua harapan tadi itu masuk dalam ranah kerja-kerja hak asasi manusia. Di bidang hak asasi manusia, Bapak Ibu sekalian, pemerintah punya tanggung jawab 5 hal di bidang hak asasi manusia yang sering kami singkat dalam P5HAM. Ya, apa itu P5HAM? Penghormatan, pemajuan, perlindungan, penghormatan, pemenuhan hak asasi manusia. P5HAM itu adalah tanggung jawab kami. Ya, melindungi, memenuhi. Dan apa yang disampaikan tadi, termasuk identitas, kebudayaan, adat, itu adalah hak. Artinya apa? Kami punya tanggung jawab untuk melindungi itu, untuk memenuhi itu, untuk menghormati itu semua. Itu tanggung jawab kami. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah Agustus nanti sudah 81 tahun merdeka. Tapi saya sedih ya dari apa yang tadi dipaparkan ya. Kita masih punya persoalan di mana pengakuan terhadap keberadaan ya, terhadap kebudayaan, adat istiadat dari masyarakat adat Akur Sunda Wiwitan ini belum mendapatkan pengakuan negara. Ya. Padahal konstitusi kita sudah menjamin semuanya, sudah lebih dari cukup. Ya, konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, pasal 28 kita bisa melihat kita tidak kekurangan regulasi. Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur semuanya. Tetapi mengapa masih ada persoalan-persoalan tadi yang disampaikan? Nah, saya pikir itu adalah tantangan bagi kami, dan kami dari Kementerian Hak Asasi Manusia, Mbak Dewi Kanti, ya. Kalau tadi Mbak Dewi Kanti di dalam penutupnya menyampaikan ingin melihat bagaimana tadi jawaban negara. Ya. Jadi kami, jadi Kementerian Hak Asasi Manusia mengajak nanti semua stakeholder yang berada di sini untuk bersama-sama mencari jalan keluar. Kami Kementerian Hak Asasi Manusia nanti yang akan take the lead. Ya, kami juga mengharapkan dukungan dari anggota Dewan, dari MPR, DPR, dari Pak Abidin Fikri tadi, mohon nanti kami juga didukung dari para legislator ya, supaya
Ya kita berharap supaya tahun depan ya, supaya Serentahun tahun depan itu suasananya sudah lebih baik ya. Mudah-mudahan kita semua melakukan yang terbaik. Dan Bapak Ibu sekalian, Kementerian Hak Asasi Manusia dibentuk oleh Pak Presiden Prabowo untuk itu. Ya. Banyak tantangan dan Pak Menteri, Pak Natalius Pigai dan saya sebagai wakil menterinya paham dan sadar bahwa pekerjaan terkait hak asasi manusia itu tidak mudah. Ya. Banyak sekali tantangannya dan nampaknya karena itulah Kementerian HAM dibentuk, Pak Natalius Pigai dan saya ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk berusaha menangani, menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang hak asasi manusia. Kalau soal komitmen Bapak Ibu sekalian, komitmen dari pemerintah hari ini, dari Bapak Presiden, menurut saya tidak kurang ya soal komitmen. Ada di Astacita. Kalau di Astacita Bapak Ibu sekalian, Astacita nomor 1 itu hak asasi manusia. Tentang masyarakat adat, kalau kita petani ya lihat Astacita itu banyak tentang pentingnya penghormatan dan perlindungan hak masyarakat adat. Kalau masih banyak tantangan, masih banyak persoalan di sana sini, menurut saya yang menjadi persoalan itu adalah anak buah Bapak Presiden. Ya kami-kami yang di kabinet ini yang mungkin kurang cekatan, tapi dalam hal visi menurut saya sudah luar biasa. Itulah yang menjadi tantangan kami ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Bapak Ibu sekalian, kami sekali lagi memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap masyarakat adat Akur Sunda Wiwitan ya yang tidak lelah berjuang. Ya. Saya khawatir kalau kita lelah berjuang ya negara bisa kesasar. Ya. Negara sebagai pemegang tanggung jawab yang seharusnya melindungi dan sebagainya itu bisa kesasar seolah-olah tidak ada persoalan. Padahal banyak persoalan. Ya, tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian dan itu menjadi tanggung jawab negara, tidak boleh ada persoalan yang terjadi di masyarakat yang tidak bisa diselesaikan negara. Ya, itu menjadi pegangan kami. Setidaknya pegangan saya. Negara itu diberi kewenangan konstitusional untuk menyelesaikan semua persoalan masyarakat, persoalan rakyat. Ya, tidak boleh sampai ada persoalan ya persoalan manusia, persoalan kebangsaan, persoalan kenegaraan yang tidak bisa diselesaikan oleh negara. Itu kan aneh. Ya, dan saya juga bersepakat memegang prinsip bahwa tidak boleh hal-hal yang bersifat administratif itu menjadi penghalang, penghambat ya dipenuhinya ya dihormatinya ya hal-hal yang bersifat substantif. Ya, substantif harus menjadi yang utama. Itu dan sekali lagi saya ingin menyampaikan komitmen kami dari Kementerian Hak Asasi Manusia untuk memberikan solusi, Mbak Dewi Kanti, Bapak Ibu sekalian, para sesepuh Sunda Wiwitan dan untuk itu kami mengharapkan nanti dukungan kolaborasi dari semua pihak. Ya, kami akan berkomunikasi dengan Kementerian Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, ya, dan juga dengan teman-teman instansi terkait, Komnas HAM, Komnas Perempuan. Dan kami juga membutuhkan pemikiran dari akademisi, ya, para akademisi apakah soal tadi solusi, ya, solusi terbaik, solusi cepat. Saya pikir tidak boleh lagi perjuangan Bapak Ibu sekalian ini terus-menerus diperpanjang. Ya. Jadi itu termasuk saya juga ingin memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, ya. Kepada Ibu Wakil Bupati yang hadir pada hari ini, kepada terutama bapak-bapak yang langsung berada di lapangan nih, para Pak Camat, Satpol PP. Ya, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian juga bahwa Bapak Ibu sekalian adalah tangan dari pemerintah, perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Ya, Presiden, Kementerian
itu perwujudannya ketika berhadapan dengan warga masyarakat di sini, itu dalam bentuk bupati, wakil bupati, camat, ya, OPD, itu dilihat oleh masyarakat sebagai pemerintah. Kalau Bapak Ibu sekalian kok nampaknya tidak selaras dengan pemerintah, kok beda dengan pusat. Di pusat itu presiden komitmennya penghormatan penegakan hak asasi manusia, tapi kok di daerah berbeda. Tidak boleh seperti itu. Saya pikir kita harus tegak lurus. Ya, komitmen pemerintah untuk menghormati, melindungi hak asasi manusia. Dan saya ingin memberikan apresiasi bahwa situasi di Kuningan terus membaik, ya, terus kondusif, dan kita selesaikan semuanya, Bapak Ibu sekalian. Memang tidak semuanya kewenangan ada di daerah, ada yang di pusat. Ya. Walaupun kami dari kementerian berharap supaya persoalan-persoalan yang ada di daerah-daerah itu selesaikan di tingkat daerah. Tidak semuanya harus dibawa ke pusat. Karena itu fungsi dari pemerintah daerah menyelesaikan. Ya, tapi persoalan yang terjadi di sini, tantangan-tantangan yang menjadi di sini memang juga menjadi kewenangan yang ada di wilayah kami di pemerintah pusat, dan kita bersama-sama akan menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam waktu dekat Bapak Ibu sekalian, ya, kami akan berkoordinasi dan nanti kami akan menyelenggarakan rapat koordinasi, ya, lintas kementerian dan lembaga, dan nanti juga akan melibatkan teman-teman dari masyarakat sipil, baik akademisi, ya, maupun teman-teman yang selama ini mendampingi melakukan advokasi pada masyarakat adat Akur, Sunda, Wiwitan, dan mudah-mudahan jalan menuju penyelesaian pada pengakuan, ya, masyarakat adat di sini, dan utamanya tadi yang disampaikan, saya nggak bisa membayangkan pernikahan tadi yang disampaikan Mbak Dewi Kanti tahun 36 misalnya, sampai sekarang belum mendapat pengakuan. Itu kan dampaknya berlarut-larut kemana-mana. Negara di mana? Ya, negara di mana? Itu saya pikir persoalan-persoalan seperti ini harus segera diselesaikan, dan sekali lagi kami Kementerian Hak Asasi Manusia mohon dukungan dan kerjasama Bapak Ibu sekalian, kolaborasinya supaya persoalan-persoalan seperti ini bisa diselesaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan sarasehan singkat pada pagi hari ini, ya, membawa hasil menuju penyelesaian persoalan yang kita hadapi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sampurasun. Terima kasih kepada Bapak Mugianto SIPMAP atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Haji Abidin Fikri SHMH selaku anggota MPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI. Kepada Bapak Haji Abidin Fikri, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya senang tadi ada juga tabik pun. Itu juga salah satu tradisi yang di Sumatera juga dipakai. Ya. Baik, tentu yang kami hormati Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Bapak Mugianto Sipin. Salam hormat juga buat Pak Menteri Natalius Pigai. Dulu sama-sama aktivis Pak Mas Oki di Jogja, ya Pak Natalius Pigai. Yang kami sangat hormati Ibu Ratu Emilia Jatikusuma. Ini saya sebagai pengantar, ini boleh saya agak romantik juga gitu. Karena saya janji
ingin ke sini itu sampai waktunya hari ini. Padahal 25 tahun yang lalu kami sudah ke sini. Waktu itu saya ngintil Gus Dur dan Bondan Gunawan. Jadi 2001 ya Mas Oki? 2001. Jadi Forum Demokrasi sempat ke sini. Ya patut juga kepada tokoh-tokoh pendahulu kita, leluhur kita yang terus menyemai pelindungan kepada seluruh warga bangsa kita, Pangeran Jayakusuma dan generasinya ada Abdurrahman Wahid, ada Bondan Gunawan. Segenerasi mereka sudah banyak yang mendahului kita. Mohon izin jika berkenan boleh kita menundukkan kepala. Menurut tradisi kita mohon kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa untuk diberikan tempat yang mulia di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita menundukkan kepala seraya memanjatkan doa kepada tokoh-tokoh leluhur kita yang telah mendahului kita. Dipersilakan. Terima kasih. Ini mohon maaf ini saya sedikit merefer masa kami saat zaman aktivis dulu. Ini yang kami hormati Bu Dewi Kanti, suami dari Ibu Dewi Kanti ini adalah sahabat saya, Mas Oki Satrio, ya. Jadi mohon maaf Mas Oki, ya, saya baru kesini lagi. Yang kami hormati Ibu Ratu Juwita Jati Putri, kemudian Wakil Bupati Kuningan, Ibu Haja Tuti Adrianti, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Kepala Kanwil HAM Jawa Barat, ya, Bapak Hasbullah Fudail, Wakil Ketua Komnas Perempuan, Ibu Dahlia, terima kasih. Yang kami hormati Ibu Dr. Kunti Tridewianti, SHMA CLI dari Pusat Kajian Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Ya, saya MH-nya itu di Pancasila. Ya, jadi master saya di Pancasila. Jadi satu alumni lah kalau. Kemudian yang kami hormati Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat, Ibu Agustina Rohani. Terima kasih Bu. Bidang Pangaping Akur Sunda Wiwitan, Bu Dewi Kanti, ya. Kemudian Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Dadan Rahmatun yang hadir, kemudian dari Rektor Universitas Muhammadiyah Kuningan, Dr. Anna Fitri Hindayani. Baiklah, saya terbawa suasana yang mengharu biru. Jadi disampaikan bahwa sebentar lagi 81 tahun Indonesia merdeka. Tetapi ada kondisi yang sangat membuat hati kita diaduk-aduk oleh perasaan geram, ya, Pak Wamen, ya, karena Indonesia itu dibentuk oleh tradisi yang berabad-abad tumbuh di bumi Nusantara ini, di banyak tempat.
Ya, tidak hanya di Jawa Barat, di Sumatera, di Sulawesi. Nah, oleh karena itu Undang-Undang Dasar kita secara tegas menjelaskan bahwa apa sih tujuan kita merdeka itu? Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, yang tumbuh, yang berkembang masyarakatnya. Bahkan di hasil amandemen Undang-Undang Dasar menempatkan hak asasi manusia bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi kita. Tadi disampaikan oleh Pak Wamen pasal 28 sampai 28A, B dan terus. Itu adalah salah satu wujud dari pelindungan negara terhadap hak asasi manusia. Jadi jangan kita merasa asing. Kadang-kadang kita juga agak tercengang gitu. Kalau bicara hak asasi manusia, seolah-olah hak asasi manusia itu adalah bawaan asing. Itu salah besar itu. Bahwa hak asasi manusia itu adalah merupakan inti dari Indonesia merdeka. Karena sejak Indonesia merdeka mengandaikan bahwa manusia Indonesia sama dengan manusia di seluruh dunia ini. Kita periksa pembukaan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Jadi kemerdekaan hak segala bangsa. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi Indonesia merdeka yang di dalamnya adalah intinya menyamakan manusia Indonesia sama kedudukan dengan manusia di seluruh dunia ini. Nah, oleh karena itu hak asasi manusia bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi kita. Nah, saya kira dalam konteks kebijakan negara, Pak Wamen, nanti kita akan bersama-sama. Karena ide konsep dari berdirinya republik ini harus dirumuskan ke kondisi praktis. Kondisi praktis yang dialami oleh masyarakat kita. Seperti tadi disampaikan bahwa soal bagaimana pengakuan negara terhadap pernikahan yang sekarang masih aparatus negara belum ada kesamaan dalam sikap untuk meletakkan secara konkret negara dalam pelindungannya. Ini debatnya akan panjang ini. Tapi saya bersyukur sahabat-sahabat sesepuh di Sunda Wiwitan ini terus untuk berjuang, dan kita sebagai punya mandat konstitusional ya, menjadi pejabat pelaksana dari Undang-Undang Dasar, baik pemerintah maupun legislatif, diingatkan, oh masih ada hal yang belum kita tuntaskan dalam wujud konkret. Dan saya yakin kalau dihitung, tadi Pak Wamen menyampaikan bahwa tidak lelah bahwa masyarakat berjuang. Ya, saya kira ada kalanya lelah juga. Betul nggak Mbak Dewi? Ada kalanya lelah juga. Ya, ini gimana sih negara kita ini gitu ya. Yang nggak boleh itu ya kadang-kadang lelah ya bolehlah. Tapi yang nggak boleh itu apa? Menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Kenapa? Karena kita yang mendirikan Republik Indonesia ini. Jadi kalau kita menyerah ya, karena tradisi-tradisi yang mempunyai nilai luhur yang mendirikan Republik tercinta ini akan tergerus oleh kondisi global yang quote and quote sekarang ya kita bisa rasakan. Values di masyarakat sudah mulai ada. Kalau kita masih kecil dulu ketemu guru itu
ada sungkan, ada takut salah, ada ini. Sekarang anak-anak kita ketemu guru, gimana tuh? Berubah nggak nilainya, Prof? Nah, selfie gitu kan. Jadi nilai-nilai ya apa, kultur, tradisi, ya, leluhur kita, cara kita bertutur, cara kita berkehidupan di keluarga, di masyarakat, itu udah semakin lama semakin menjauh dari nilai-nilai luhur bangsa kita yang sudah dirumuskan oleh pendiri bangsa kita sebagai nilai-nilai Pancasila. 5 prinsip guiding dari Indonesia itu adalah nilai Pancasila itu yang sudah tergerus oleh kondisi yang teknologi informasi yang luar biasa. Nah, oleh karena itu kami sebagai Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI sangat senang sekali bisa diundang di sini, dan insya Allah Mas Oki dan Mbak Dewi tahun depan kita bikin lagi, tentu dengan gaungnya akan lebih, apalagi Pak Menteri juga akan hadir. Mudah-mudahan kita datang lagi Pak tahun depan. Kenapa? Karena ini sebagai wujud dari membersamai perjuangan hak asasi manusia di Indonesia. Karena kalau itu tidak diangkat, potensi nilai tradisi leluhur kita yang sekarang dipendam atau terpendam, itu harus kita munculkan, kita manifestkan menjadi kehidupan di masyarakat. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih banyak Mbak Dewi. Ini PR kita Mas Oki, generasi kita udah generasi, kalau dulu saya ngintil Gus Dur, ngintil Mas Bondan kemana-mana sebagai tokoh yang menjadi sandaran dari banyak masyarakat yang untuk datangi oleh beliau. Karena apa? Karena begitulah cara leluhur kita, dan insya Allah ya atas kuasa Tuhan mudah-mudahan saya juga ikut dalam nilai-nilai yang senior-senior atau leluhur kita yang pendahulu yang kita ini kan. Karena itulah nilai republik yang mesti kita tanamkan. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, nanti mungkin kita akan lanjutkan dialog ini sebagai pengantar kita untuk berdiskusi. Mungkin ada acara diskusi selanjutnya, kami persilakan kepada tuan rumah. Demikian saya akhiri. Sampurasun. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Abidin Fikri SHMH atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, tibalah saat pada acara inti yaitu sarasehan dan dialog interaktif. Sebelum memasuki sesi sarasehan dan dialog interaktif, izinkan saya memperkenalkan moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Moderator pada kegiatan ini adalah Dr. Apoteker Hamdani Nugraha SFAM, MH CPSMD. Beliau merupakan seorang akademisi dan praktisi yang aktif dalam berbagai bidang. Saat ini beliau mengabdikan diri sebagai dosen Universitas Muhammadiyah Kuningan, pararegal pada TEHS Law Firm, serta apoteker yang memiliki pengalaman di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan latar belakang keilmuan yang beragam serta pengalaman yang dimiliki, beliau diharapkan dapat memandu jalannya sarasehan dan dialog interaktif secara objektif, komunikatif, dan konstruktif, sehingga diskusi dapat berlangsung dengan baik, serta memberikan manfaat bagi seluruh peserta.
Demikian profil singkat moderator. Untuk selanjutnya jalannya sarasehan dan dialog interaktif akan dipandu oleh moderator. Sebelumnya saya memohon maaf atas kesalahan saya dan kepada Bapak Dr. Apoteker Hamdani Nugraha SPAM MH CPS CMD selaku moderator, kami persilakan untuk mengambil alih jalannya acara. Kepada moderator, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan sangat bangga kami menerima atau kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Yang saya hormati anggota DPR RI Bapak Haji Abidin Fikri. Terima kasih Pak telah hadir di Kabupaten Kuningan. Bapak Wamenham Bapak Mugiono Sipin beserta jajarannya Pak. Bapak Kakanwil HAM Jawa Barat Bapak Hasbullah Fudail SHMSI beserta jajarannya. Wakil Ketua Komnas Perempuan Ibu Dahlia Madani beserta jajarannya. Dan Ibu Dr. Kunti Tridewianti SHMA CLA dari Pusat Kajian Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ibu Hajah Agustina Rohani SHUT MIL, dan yang saya hormati kedatangan pula ya Ibu Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Ibu Hajah Tuti, dan juga yang saya hormati Pupuhu Adat Masyarakat Adat Karuhun Sunda, Rama Gumirat Barna Alam. Hadirin sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan ini dalam rangkaian acara Serentahun kita dapat hadir bersama dalam sarasehan seminar merawat prasasti bangsa untuk masa depan bangsa. Di antaranya adalah dengan sosialisasi 4 pilar kebangsaan dan juga memperkuat ataupun terkait pemenuhan hak konstitusi bagi warga masyarakat adat Sunda Wiwitan. Untuk mempersingkat acara, saya sambut beberapa narasumber yang akan memaparkan atau akan berdiskusi. Di antaranya adalah Bapak Kakanwil HAM Jawa Barat, Bapak Hasbullah Fudail SHMSI, disilahkan Pak. Wakil Ketua Komnas Perempuan Ibu Dahlia Madani, disilahkan. Ibu Dr. Kunti Tridewianti SHMA CLA dari Pusat Kajian Hukum Adat Universitas Pancasila. Ibu Hajah Agustina Rohani SHUT MIL dari DPMD Provinsi Jawa Barat. Beserta Pupuhu Adat Rama Gumirat Barna Alam. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu kegiatan atau acara ini, dan di akhir kita akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Terima kasih. Selamat menikmati suasana Kabupaten Kuningan di bawah kaki Gunung Cermai. Ini adalah gunung tertinggi di Jawa Barat dengan ketinggian 3078 meter dari permukaan laut dan dengan segala keindahan dan keberagamannya di Kabupaten Kuningan. Untuk mempersingkat waktu, saya tidak akan membacakan kembali CV-nya, karena kalau saya bacakan kembali ternyata mungkin akan memakan waktu sampai seharian dengan daftar riwayat hidup yang sangat luar biasa. Pada kesempatan yang pertama akan saya berikan kepada Bapak Kakanwil untuk memaparkan terkait materi yang ingin Bapak sampaikan.
menit Pak? Berapa menit? Oh, 10 menit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Bapak Haji Zainal, yang sama berbahagia dari mewakili masyarakat Kuningan, apalagi dari sejarah tadi disampaikan dengan tokoh-tokoh bangsa ini sudah sama-sama, ya kebetulan beliau adalah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan tempat ini juga, kira-kira gitu. Pak yang terhormat Pak Wamen, alhamdulillah hari ini bisa hadir membersamai kami di tengah-tengah kesibukan beliau yang sangat luar biasa, karena terus terang kami dengan Ibu Dewi, saya sudah hampir nggak tahu ke 5 kali ya mungkin ke sini Bu ya. Jadi sangat intens untuk bisa apa yang kami bisa kontribusikan untuk membangun kolaborasi menyangkut apa yang disampaikan tadi dari drama-drama itu. Dan kami alhamdulillah memang baru di Jawa Barat itu oleh Pak Menteri dengan Pak Wamen kami dilantik baru kurang lebih 1 tahun, tepatnya 13 Maret tahun lalu. Kami dilantik, diberi amanah oleh kementerian sebagai Kakanwil Kementerian HAM Jawa Barat. Tapi punten Bapak Ibu sekalian, nyari Sundanya setik-setik gitu. Kebetulan Adite orang Bugis, ini Ibu orang Bugis yang terdampar di Bumi Priangan gitu. Jadi PNS-nya dulu malah di Cianjur Pak Wamen saya tahun 96. Jadi Bapeda Cianjur, jadi insya Allah kalau tentang Jawa Barat rasanya insya Allah sudah membumi. Kebetulan dapat mojangnya dari orang Garut gitu, jadi alhamdulillah. Pengalaman kami Bapak Ibu sekalian dalam waktu yang singkat ini, ketika masuk saya di Jawa Barat, saya teringat sekali ketika di Cianjur dulu itu yang selalu disukan tentang bagaimana keharmonisan masyarakat terganggu. Mungkin ada teman-teman kita di sinilah, saya juga suruh undang teman-teman dari Ahmadiyah, ya mudah-mudahan ada perwakilannya, ada saya lihat. Saya waktu masuk di Cianjur itu masjid itu hampir setiap hari dilemparin gitu waktu itu. Padahal kita sesama Islam gitu, itu yang agak menjadi ironi waktu itu yang saya lihat di hadapan mata. Tapi kalau Bapak dari puncak itu belok langsung Panembong langsung ke arah Bandung, pas sebelah kiri ada masjid, salah satu teman kita, saudara kita itu Masjid Ahmadiyah, itu hampir setiap saat dilempar. Itu yang membuat saya teriris sesama Islam, kita bisa seperti ini kira-kira gitu. Nah, itu salah satu menjadi catatan mungkin perjalanan saya. Ini suatu saat harus saya melakukan sesuatu untuk membantu, apa yang bisa lakukan kira-kira gitu. Sehingga ketika saya diberi amanah dulu di Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kabid HAM, sebelum menjadi Kakanwil, saya insya Allah sudah keliling di Jawa Barat mengidentifikasi potensi-potensi yang seperti itu. Nah, bukan cuma internal Islam itu berkonflik, ya bukan cuma eksternal ya. Biasanya kan orang mengatakan intoleran. Karena mohon maaf izin Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak buka hari ini Google, stigma tentang Jawa Barat intoleran masih ada. Coba aja dibuka Google hari ini. Provinsi yang paling intoleran di Indonesia mesti muncul itu Jawa Barat sampai hari ini. Nah, artinya apa? Bahwa berarti ada konflik-konflik di masyarakat yang masih terjadi. Apakah itu tentang internal agama itu sendiri maupun eksternal, kira-kira gitu. Sehingga itu yang sangat melekat di saya, sehingga ketika dilantik menjadi Kakanwil, saya kembali merajuk untuk berbagai potensi di masyarakat untuk kita mencoba membangun kolaborasi bagaimana menata itu kira-kira gitu. Berbagai persoalan-persoalan konflik itu, kebetulan izin ada pembimbing saya, kebetulan Prof. Rumadi itu untuk bagian pekerjaan saya ketika mengikuti diklat. Salah satu isu yang saya angkat itu adalah bagaimana merubah paradigma tentang intoleran itu menjadi bagian yang kita harus kira-kira pelan-pelan menghindari tentang kata itu. Sehingga Jawa Barat ini seperti tagline Pak Kadem itu tentang Jabar Istimewa, itu bisa kita wujudkan kira-kira gitu. Karena jangan sampai stigma tentang itu masih melekat sampai hari ini. Nah, salah satu yang banyak menjadi sorotan adalah Kabupaten Kuningan. Ya, salah satu. Nah, termasuk
tentang pusat teman-teman kita yang di Manislor, ya, itu yang sering muncul hampir setiap tahun. Dan alhamdulillah saya berterima kasih kepada teman-teman kami di Ahmadiyah. Saya sudah ketemu petinggi-petingginya di Parung dan bersilaturahmi hampir setiap ke daerah. Kebetulan tahun kemarin itu 1 abad teman-teman kita di Ahmadiyah, ya, 1 abad. Saya selalu berkonsolidasi ke seluruh kabupaten kota untuk mengatakan bahwa kalau Bapak tidak ingin dipersekusi oleh teman-teman, sudahlah kita berbuat aja dalam perspektif kemanusiaan. Kita tidak usah lagi bicara tentang teologi, karena teologi itu tidak bisa dipaksakan kepada semua orang. Bahwa siapapun dalam Islam, orang masih punya keyakinan tentang itu. Sehingga kita bicara dalam perspektif kemanusiaan. Sehingga alhamdulillah kemarin saya lihat acara 1 abad yang mau digagas besar-besaran waktu itu akhirnya lebih spesifik pada aspek kemanusiaan. Mulai dari penghijauan, saya lihat donor darah. Kalau donor mata kan teman-teman di Ahmadiyah tidak usah diragukan. Karena itu sudah menjadi komitmen. Nah, itu yang saya lihat hari ini kita sudah lebih dewasa. Apalagi semalam kami diskusi tentang bagaimana perkembangan tentang itu lebih kondusif hari ini di Kuningan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kemarin Jawa Barat, kalau Bapak buka juga hari ini tentang bagaimana Indeks Demokrasi Indonesia, ID, itu sudah dipublish oleh BPS. Kebetulan Jawa Barat, indeks demokrasinya yang dicatat, diumumkan tahun ini, tapi kan itu berlangsung tahun lain, tahun 2024. Itu merosot, anjlok dari urutan ke-7 tingkat nasional menjadi 19. Ya. Ada 3 aspek yang dinilai di situ. Yang pertama tentang kebebasan, ya tadi menyangkut bagaimana berekspresi, bagaimana teman-teman media menyampaikan berita, itu ada kurang lebih 22 variabel yang dinilai oleh BPS. Itu yang hari ini masih masalah tentang kebebasan. Bagaimana teman-teman media menyampaikan kritik terhadap pemerintah itu masih terkadang dihalangi. Dan itu muncul tidak bisa dibantah. Itu salah satu. Kemudian aspek yang kedua yang dinilai adalah tentang kesetaraan. Nah, ini yang banyak diperjuangkan tentang ibu-ibu. Ya. Bagaimana kaum perempuan hari ini yang sudah ada political will tentang afirmasi politik yang 30% sampai hari ini juga belum terpenuhi. Yang saya ingat di Jawa Barat itu baru berapa persen belum cukup. Dari sekian lama political will dari undang-undang itu didorong kaum perempuan untuk masuk ke sana tapi sampai hari ini belum terpenuhi. Itu juga salah satu yang mempengaruhi indeks itu. Dan yang terakhir adalah kinerja lembaga pemerintah. Baik legislatif, eksekutif, yudikatif, semuanya merah nilainya di situ. Kalau kita buka data itu. Ya. Yang paling mencengangkan waktu itu kalau kita buka adalah kinerja, mohon maaf ini kita buka-bukaan saja. Adalah produk legislasi yang dihasilkan di DPR Provinsi. Dari target yang dipasang tidak terpenuhi. Salah satu indikator yang dipakai kinerja di Dewan untuk menghasilkan produk hukum daerah itu. Nah, kemudian faktor yang sangat mempengaruhi produk-produk hukum daerah itu dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Nah, banyak contoh kasus. Makanya kami dari Kementerian HAM, Kanwil mengusulkan agar produk-produk hukum yang selama ini menjadi potensi menimbulkan disintegrasi di level bawah itu mulai dikurangin. Salah satu yang kami usulkan adalah tentang peninjauan Pergub Gubernur, ya, yang tentang Ahmadiyah. Itu salah satu yang mempengaruhi nilai itu, indeks itu sehingga itu anjlok. Ya. Kemudian berbagai peraturan hukum daerah yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Ada tentang produk di Bogor yang tentang menyangkut tentang pelarangan kaum yang banyak disindir itu ya tentang penyimpangan seksual. Itu ada. Kemudian ada perda-perda di Tasik tentang nuansa agama, mewajibkan ada pegawai negeri harus baca Al-Quran dan sebagainya. Itu oleh teman-teman media itu dianggap sebagai produk yang mengangkangi hak asasi manusia. Kira-kira gitu. Sehingga kami dari Kementerian HAM mengusulkan kemarin waktu rakor dengan Komisi 1 agar produk-produk itu mungkin sudah tidak sesuai dengan zaman hari ini. Sudah perlu kita melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kondisi. Sehingga sekali lagi kami akan mengawal bahwa dulu
produk-produk hukum daerah itu harus diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sekarang masalahnya kenapa muncul produk-produk hukum itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Setelah kami bedah bahwa banyak produk-produk hukum daerah itu tidak diharmonisasikan di Kementerian Hukum dan HAM waktu itu. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 2012 itu tentang pembuatan peraturan perundang-undangan. Ya, nomor 11 atau nomor 12 itu ingat saya. Ini yang menyebabkan banyak produk hukum daerah kita yang tadi lepas dari kontrol, dia tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi maupun peraturan yang setara. Nah, itu kira-kira yang saya ingin sampaikan. Kita ingin mengawal produk-produk hukum daerah itu. Saya di hadapan ini ada Pak Wamen, kebetulan kami kemarin diminta Pak Wamen di presentasi di kementerian. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh Kementerian Kanwilham hari ini Jawa Barat, kita tidak mempunyai tenaga suncang. Ya, karena hari ini untuk melakukan harmonisasi terhadap produk hukum daerah itu secara undang-undang harus orang suncang, Pak Wamen. Jadi kami mengusulkan kemarin ke waktu rapat di kementerian bahwa tenaga-tenaga suncang yang ada di kementerian kalau mungkin sementara waktu bisa diperbantukan di Kanwil untuk mengawal produk-produk hukum daerah itu. Karena kami di kantor wilayah hari ini tidak mempunyai tenaga suncang itu. Yang ada itu baru fungsional hak asasi manusia. Oleh karena itu kami mengusulkan mudah-mudahan di kementerian minimal ada 1-2 orang pendamping sehingga ketika membahas dan kemarin ada keputusan Pak Wamen bahwa seluruh produk peraturan perundang-undangan dari seluruh kabupaten kota di Jawa Barat harus diharmonisasi oleh Kementerian HAM termasuk Kementerian Hukum. Ini yang kami sampaikan secara real di kami karena baru terbentuk 1 tahun ini kondisi SDM kita yang hani. Oleh karena itu untuk mengurangi tadi bagaimana mengawal itu kami akan melakukan dalam waktu dekat. Kebetulan kantor kami akan pindah Pak Wamen insya Allah. Kami sudah komitmen dengan Kanwil Hukum bahwa kami akan melakukan MOU bahwa produk hukum daerah yang akan diharmonisasi di Kementerian Hukum HAM. Kami minta orang-orang di perwakilan dari Kementerian HAM Jawa Barat juga terlibat secara awal. Sehingga berbagai produk-produk hukum daerah yang rata-rata di Jawa Barat kurang lebih 300 setiap tahun. Kemarin 388 kalau nggak salah, itu yang harus seluruhnya diharmonisasi. Sehingga peluang terjadinya tadi pelanggaran hak asasi manusia dari sisi kebijakan bisa kita kawal. Itu mungkin dari harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali pemaparan dari Bapak Kanwil. Mungkin pertanyaan akan diberikan di akhir sesi. Untuk selanjutnya, Ibu dari Komnas Perempuan, Ibu Dahlia Madani, disilahkan. Baik, selamat pagi. Salam Indonesia yang bineka. Bineka itu Indonesia. Boleh dijawab begitu? Salam Indonesia yang bineka. Bineka itu Indonesia. Salam itu adalah salam yang diinisiasi Komnas Perempuan untuk merawat keberagaman di Indonesia. Saya dari Komnas Perempuan, salam dari semua keluarga Komnas Perempuan pada seluruh masyarakat adat Sunda Witan yang merayakan Seren Tahun. Yang saya hormati Bu Emilia dan seluruh masyarakat pupuhan di masyarakat adat Akur Sunda Witan, Bapak Wamen Mugianto dan jajaran semuanya, Ibu Wakil Bupati dan jajaran serta Bapak Zainal Abidin yang saya hormati serta ibu-ibu, bapak-bapak yang selama ini masih menanggung beban untuk persoalan administrasi kependudukan yang sampai saat ini belum diwujudkan. Komnas Perempuan adalah salah satu lembaga nasional hak asasi manusia yang dibentuk oleh negara yang didesakan oleh masyarakat sipil akibat dari peristiwa tragedi kelam, tragedi kemanusiaan pada tahun 98 di mana ada peristiwa perkosaan Mei waktu itu yang dialami oleh sejumlah lebih dari 82 perempuan mengalami perkosaan. Tujuan Komnas Perempuan dibentuk salah satunya mendukung situasi yang kondusif bagi pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia dan melakukan pencegahan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
pada tahun 2010 ada sekitar 16 masyarakat perempuan adat dan penghayat leluhur datang ke Komnas Perempuan. Mereka menyampaikan mengalami banyak persoalan di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bernegara. Yang pertama, mereka mengalami hambatan dalam pencatatan perkawinan. Dan dalam pencatatan perkawinan itu ada banyak administrasi kependudukan yang sebagai dampak-dampak lanjutan. Tidak dimilikinya akta kelahiran karena tidak ada buku akta nikah. Dan persoalan ketika masuk ke pendidikan, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan dokumen-dokumen administrasi kependudukan maupun akses publik terhadap kesehatan. Layanan kesehatan membutuhkan dokumen-dokumen warga negara ya, seperti KTP, akta-akta yang lainnya. Layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan sosial lainnya seperti aplikasi di bank, aplikasi lain-lain di rumah sakit, yang lain-lain yang sebetulnya menjadi bagian yang dinikmati dari warga negara. Nah, 16 komunitas perempuan ini datang ke Komnas Perempuan setelah puluhan tahun menghadapi persoalan itu. Dan akhirnya kami membentuk satu pelapor khusus waktu itu oleh Ibu Sinta Nuria, melakukan dokumentasi bagaimana pengalaman-pengalaman perempuan kami tuliskan, kami dokumentasikan untuk didengarkan oleh publik, masyarakat, dan juga kami sampaikan kepada para penyelenggara negara. Waktu itu kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi dan juga kepada Mendagri dan Dirjen Dukcapil, waktu itu Pak Zudan Arif Fahrunglo. Setelah 2010-2016 kami bersama-sama masyarakat mendukung JR di Mahkamah Konstitusi terkait dengan langkah-langkah bagaimana undang-undang yang seharusnya patuh pada konstitusi dalam pemenuhan hak asasi manusia, terutama di dalam Adminduk, itu kemudian dibatalkan. Sehingga ruang paradigma itu kembali dihadirkan oleh MK bahwa agama dan kepercayaan adalah satu kepercayaan yang setara. Jadi dalam konteks pasal 29 setiap warga negara dijamin untuk memeluk dan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, Komnas Perempuan juga 5 hari lalu kita menyelenggarakan deklarasi Pancasila bersama teman-teman Presidium Hak Beribadah yang waktu itu dikoordinatori oleh Ibu Dewi Kanti. Kita tahu bahwa Pancasila pada tahun 1945 kita merdeka itu diikrarkan oleh semua elemen bangsa. Jadi kemerdekaan itu bukan hadiah, tapi kita rebut bersama dengan tekad dan cita-cita bersama. Semua orang berkontribusi melakukan ikrar bahwa untuk mencapai kemerdekaan kita harus bersama. Oleh karena itu sebagai pondasi dasar kebangsaan bahwa elemen Pancasila, elemen kebangsaan, Undang-Undang Dasar 1945 adalah kontribusi semua elemen bangsa di sini, termasuk dari masyarakat adat dan para penganut penghayat kepercayaan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, dalam merawat itu Komnas Perempuan melakukan beberapa ruang dukungan kepada para penganut agama penghayat kepercayaan. Waktu itu kami setiap tahun setelah dokumentasi laporan pemantauan, kami setiap tahun ke Bupati Kuningan, ke pemerintah daerah Kuningan untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan adat. Dan juga kami selalu diskusi dengan KMA dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, dan juga Dukcapil, Bapak dari Pemda Kuningan selalu hafal dengan Komnas Perempuan, kalau setiap tahun pasti ditagih untuk bagaimana diwujudkan realisasi pencatatan perkawinan. Persoalan-persoalan yang dihadapi ini
sangat membuat hambatan-hambatan yang dialami oleh perempuan penghayat. Yang pertama, kami mencatatkan pengalaman mereka ketika mengalami hambatan perkawinan. Yang pertama, soal rumitnya mendapatkan tadi ketika harus berhadapan dengan sekolah. Karena yang biasanya ngurus sekolah itu ibu-ibu ke sekolah, ditanya akta-akta dokumennya, atau ketika harus berobat ke rumah sakit atau ke puskesmas tanpa dokumen-dokumen yang seharusnya diberikan kewajiban, karena kewajiban pencatatan itu menjadi kewajiban penduduk dan kewajiban negara untuk mencatatkan. Yang tadi sebagaimana sudah disampaikan bahwa hak konstitusional warga negara adalah dalam pasal 10 bab tentang hak asasi manusia. Yang oleh Komnas Perempuan ada 40 hak konstitusional warga negara yang termasuk salah satunya dimiliki oleh masyarakat adat perempuan. Nah, dalam hal ini Komnas Perempuan terus setiap tahun memberikan rekomendasi kepada Dukcapil. Waktu itu dari masyarakat Akur mengirimkan surat ke Komnas Perempuan untuk meminta pencatatan perkawinan yang dialami oleh masih ada sekitar 80 yang terdokumentasi. Yang tidak terdokumentasi itu hampir ratusan. Karena dari satu pasangan itu pasti ada anak-anak yang tidak punya akta kelahiran, tidak punya dokumen-dokumen yang diperlukan. Sehingga dari catatan Komnas Perempuan lebih dari ratusan dari warga Sundawiwitan yang belum memiliki data akta kelahiran. Oleh karena itu pada tahun 2025 kami meneruskan surat rekomendasi kepada Kejaksaan Agung untuk mereview dokumen yang sebetulnya waktu itu persoalan-persoalan yang dihadapi terkait dengan organisasi masyarakat Akur Sundawiwitan dalam dokumen Pakcu itu direview kembali. Dan juga kami minta KMA untuk memberikan registrasi pada upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat Akur Sundawiwitan dalam mematuhi administrasi negara. Tapi sampai saat ini memang itu yang harus kita dorong dari Pak Wamen, dari Ibu Wagub. Kami minta ruang-ruang ini yang diselesaikan, yang tadi seperti Pak Wamen saya setuju bahwa persoalan administrasi jangan menghambat dari persoalan hak konstitusional yang sebetulnya perwujudan dari rasa kemerdekaan itu yang kita cita-citakan bersama. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Ya, kita berikan aplaus yang sangat meriah untuk Ibu Wakil Ketua Komnas Perempuan, Ibu Dahlia Madani. Mungkin dari para hadirin sebenarnya sudah tidak sabar untuk ingin berdiskusi, tetapi mohon ditahan dulu untuk melanjutkan pada pemaparan dari Ibu Dr. Kunti Tridewianti SHMA CLA dari Pusat Kajian Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Untuk Ibu disilahkan. Terima kasih. Sampurasun. Rampes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Tolong dijawab karena saya dari Pancasila, kita punya salam Pancasila dan dijawab dengan begini ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Iya, kenapa Pancasila? Terima kasih sekali tadi sudah ada Bapak Pak Abidin yang ternyata alumni juga, mungkin pernah diajar saya juga kali ya. Ya, juga Pak Wamen dan Ibu Wagub dan seluruh jajaran yang hari ini saya berbahagia sekali karena ini yang berulang kali saya duduk di sini dan menitikkan air mata karena persoalan ini tidak selesai-selesai. Saya kalau tadi ada masyarakat adat yang sampai sekarang tidak punya hak identitas hukum dan ini sudah diperjuangkan begitu panjang, termasuk kami dari akademisi.
Saya kenal Mbak Dewi Kanti mungkin lebih dari 15 tahun. Dan persoalan ini sampai sekarang tidak pernah terpecahkan. Dan saya mengajar 40 tahun tentang masyarakat adat. Tentang masyarakat yang tertindas, yang diskriminatif. Sampai sekarang tetap saja saya masih ingat pada saat Rama masih ada, kita ngobrol di sana, suarakan dari akademisi. Karena akademisi juga punya kepentingan dan bertanggung jawab kepada persoalan-persoalan yang ada di Indonesia dan dunia ini. Kontribusinya kecil tapi kami harus ambil bagian. Sebagai akademisi ada 3 hal yang kami harus perjuangkan lewat akademik, lewat penelitian dan pengabdian. Bagaimana kami mencoba untuk ada agama selain 6 agama itu di pendidikan. Tidak mudah. Pernah ada, hilang lagi, pernah ada, hilang lagi. Termasuk apa yang dialami oleh teman-teman Akur. Secara akademik dibahas di mana-mana. Kemudian secara penelitian banyak sekali dilakukan. Termasuk saya dan teman-teman saya, ada Mas Yamin juga dari Asosiasi Pengajar Hukum Adat, kami beberkan bagaimana diskriminasi terhadap masyarakat adat, termasuk masyarakat Sunda Wiwitan, masyarakat Akur ini. Beberapa tulisan saya dan Mas Yamin masuk, penelitian itu masuk di jurnal. Jurnalnya di Indonesia, tidak saja Scopus sudah masuk. Tulisan saya tentang Akur masuk di jurnal Spanyol. Begitu saya kirimkan, mereka sangat antusias karena dunia pengen tahu apa yang terjadi dengan masyarakat adat. Tapi apalah artinya kertas-kertas itu, penelitian itu kalau tidak dilirik oleh penanggung jawab negara ini. Apakah itu pemerintah, DPR, legislatif, DPD, dan juga semua pihak. Apalagi juga masyarakat yang saya betul Pak, diskriminasi. Karena orang berbeda itu sampai sekarang terus terjadi. Seolah-olah kita adalah musuh, padahal kita adalah bagian yang satu. Kita bersaudara, kita berkeluarga. Tapi kenapa kita tidak memberikan ruang yang sama? Kesetaraan dan keadilan didengung-dengungkan, tapi de jure iya, de factonya tidak. Kalau kita bicara de facto, faktonya belum terjadi itu. Kita harus akui itu. Dan tentu saja bahwa di dalam pengabdian maka kita juga mendampingi masyarakat-masyarakat adat. Banyak sekali yang mendiskriminasi. Termasuk saya mendampingi masyarakat Akur ini, sempat memperjuangkan hak ulayatnya, termasuk juga hak beragamanya. Dan saya pernah juga di Komnas Perempuan bersama Teh Dewi dan Dea, masih tetap saja, mulai dari saya, Teh Dewi, Mbak Dea, tetap aja persoalannya masih sama. Dan kami pernah menyampaikan di ini Mahkamah Konstitusi, tetap saja tidak ada gerakan apapun. Jadi pada kesempatan ini saya betul-betul bahwa
dengan peran kami sebagai akademisi, kami juga selalu menyampaikan bahwa mahasiswa itu atau akademisi banyaklah turun ke lapangan, lihat di lapangan apa yang terjadi. Kemarin kami berkumpul untuk menonton film Pesta Babi di Papua. Tidak terbayang orang bagaimana di Papua, yang jauh, yang dekat saja di Cigugur tidak dilihat, apalagi yang di Papua. Saya juga waktu di Komnas Perempuan salah satunya adalah memperjuangkan perempuan-perempuan Papua. Dan sampai sekarang kekerasan yang dilakukan, ketidakadilan bagi masyarakat Papua dan hampir seluruhnya pada masyarakat adat masih tetap terjadi. Oleh sebab itu menjadi penting bahwa ada dua hal yang bisa dilakukan akademisi adalah satu, mendorong. Kami berusaha untuk mendorong bagaimana rancangan undang-undang masyarakat hukum adat itu segera disahkan. Saya 4 periode, mungkin 5 periode ini selalu dipanggil ke DPR, tapi rancangan undang-undang masyarakat adat itu tidak bergerak-gerak. Saya konsultan DPD tetap saja tidak ada pengaruhnya. Termasuk juga rancangan undang-undang yang ada di daerah-daerah. Dan salah satunya adalah rancangan undang-undang perlindungan, pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat Akur yang ditolak. Ya Teh Dewi, kita sudah pernah ke Bupati waktu itu dan juga mengharapkan bahwa payung hukum bagi masyarakat adat, bagi masyarakat termasuk Akur, tolong diperhatikan dan segera disahkan. Karena ini adalah identitas etnis, identitas bangsa yang harus diperjuangkan melalui perundang-undangan. Yang kedua, kami mengharapkan didorong segala data-data yang ada termasuk ketidakadilan bagi masyarakat-masyarakat adat dan bagi masyarakat Akur segera dijadikan jalan keluar. Karena tidak mungkin masyarakat terus berjuang, Pak, tanpa ada akhirnya. Akhirnya saya sudah dilihat. Akhirnya saya katakan bahwa apa yang dikatakan Soekarno adalah kita ini bagian dari bangsa. Bangsa inilah yang harus mempertahankan keberadaan bangsa ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Kutiti Dewianti. Semakin siang semakin menarik ya. Dan mohon izin Ibu Wabub, saya adalah warga Kuningan. Saya seorang Muslim dan saya seorang akademisi dan mungkin sedikit menyambung dari ibu-ibu. Saya sebagai akademisi secara pribadi tanpa mewakili institusi ikut bertanggung jawab secara moral selaku manusia dan warga negara yang terkait pemenuhan hak konstitusi yang harus dipenuhi oleh negara, terutama mungkin di lingkungan adalah pemerintah daerah, di mana negara harus hadir dan mungkin nanti akan ada tanggapan-tanggapan menarik dari pemerintah, dari Wamenham dan juga dari Ibu Wakil Bupati. Tapi disimpan dulu, mungkin nanti di akhir sesi akan disampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat, Ibu Hajah Agustina Rohani Eshut, MIL, untuk waktu disilahkan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Pak Wamen, Ibu Sesepuh, Ibu Wakil Bupati, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara kami, masyarakat hukum adat, juga masyarakat Akur Sunda Wiwitan. Saya sangat terharu sekali apa yang telah
disampaikan tadi, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kakanwil atas informasinya tentang situasi dan kondisi masyarakat Jawa Barat, terutama untuk masyarakat adat di Jawa Barat. Saya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, setidaknya mungkin bisa dibilang baru ya dibandingkan oleh Mbak Kunti. Ini teman saya juga, teman diskusi saya sudah lama. Saya baru 5 tahun, kalau Mbak Kunti udah berapa puluh tahun tadi ya. Saya baru 5 tahun mendampingi masyarakat hukum adat di Jawa Barat gitu ya. Dan salah satunya juga adalah masyarakat Sunda Wiwitan yang saya dampingi juga di Cirende, Cimahi. Alhamdulillah hari ini sudah mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat gitu ya. Nah, barangkali yang ingin saya sampaikan pertama tentang bagaimana besarnya Gubernur Jawa Barat terhadap pengakuan ya. Upaya kita menjaga budaya ini sebagai salah satu juga menjaga bangsa ini gitu. Namun dari sisi pemerintahan kami mempunyai jenjang kewenangan Bapak Ibu semua. Tidak bisa semuanya diberikan kepada kami di provinsi sendiri. Kami harus bekerja sama juga dengan kabupaten, kecamatan, kelurahan dan seterusnya. Begitu pula dengan pemerintahan pusat. Yang sebenarnya banyak sekali regulasi di pusat itu yang saling berbenturan Pak Wamen. Itu yang suka membuat kami di daerah itu juga cukup pusing gitu ya untuk menanggapinya gitu. Namun kami berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder untuk berbagi peran, tidak memperbesar adanya benturan itu. Sehingga di Jawa Barat sebenarnya alhamdulillah dari tahun 2024 sampai sekarang itu sudah 14 masyarakat hukum adat yang sudah kami dampingi mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah. Itu artinya kami sebagai pemerintah hadir dalam memberikan hak-hak terhadap masyarakat adat. Memang betul pengakuan terhadap masyarakat hukum adat ini merupakan pintu untuk mendapatkan hak-hak yang lainnya. Setelah mendapatkan penetapan kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat adat itu dapat mendapatkan haknya yang lain. Hak pengakuan terhadap tanah ulayatnya, hak mendapatkan pengakuan terhadap hutan adatnya, hak-hak lain termasuk juga administrasi kependudukan. Hanya mungkin ini saya juga sedikit miris gitu ya. Kenapa di sini masih ada yang dipersulit untuk mendapatkan haknya terhadap administrasi kependudukan. Barangkali ini mohon Ibu Wakil Bupati bisa dikonsolidasikan dengan OPD terkait di Sdukcapil, kecamatan dan kelurahan. Mengapa masyarakat adat Sunda Wiwitan ini sulit untuk mendapatkan KTP yang mungkin agamanya belum tercantum atau akte kelahiran atau juga surat nikah dan lain sebagainya. Barangkali mohon itu bisa ditelusuri karena memang tadi disampaikan oleh Mbak Dahlia bahwa undang-undang tentang admin itu sudah dinyatakan inkonstitusional dan keputusan MK juga sudah menyatakan bahwa penghayat kepercayaan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan masyarakat yang beragama. Jadi diperbolehkan di dalam KTP itu ditulis sebagai penghayat kepercayaan. Diperbolehkan juga di dalam kartu keluarga dicantumkan. Jadi sudah tidak ada alasan. Barangkali kami dari Dinas Pemberdayaan memang lebih banyak berinteraksi dengan desa. Kalau di sini kan kelurahan barangkali ya. Kalau memang terjadi di desa, kami langsung berkomunikasi dengan kepala desa. Kenapa dipersulit gitu ya. Nah, sama dengan waktu di Cimahi juga, kami sudah berkomunikasi dengan kelurahan, kebetulan juga kelurahan. Barangkali juga di sini di Kelurahan Cigugur nanti bisa dikomunikasikan lagi Ibu Wakil Bupati. Ada permasalahan di mana yang menyebabkan hal ini
tidak dapat diberikan sesuai dengan haknya. Namun tidak menutup kemungkinan memang ada warga-warga tertentu yang memang secara pribadi tidak mau dicantumkan. Jadi ini bukan kesalahan kami sebagai pemerintah gitu ya, sebagai pelayan masyarakat. Kami sangat menghargai ketika mereka mengharapkan kami tidak perlu dicantumkan gitu. Karena identitas kami ya begini, atau kami tidak perlu mendapatkan KTP karena identitas kami sebagai masyarakat adat ya begini. Ya itu kami sangat menghargai keinginannya. Kami juga menghargai tidak perlu dicantumkan agama karena nanti akan mempersulit kami dalam proses mendapatkan pekerjaan ini dan itu dan sebagainya. Kalau memang itu keinginan secara pribadi kami juga tidak bisa memaksa gitu. Tapi kalau memang ada hal yang secara administrasi itu dipersulit, barangkali ini nanti bisa kita kaji kembali gitu ya. Letak kesalahannya di mana? Apakah memang ada pemahaman yang keliru di dalamnya? Kami mungkin dari sisi pemerintahan juga mohon maaf gitu. Kemudian banyak sekali sebenarnya yang telah kami lakukan bersama kabupaten dan kota. Sebenarnya penetapan, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat itu kewenangannya ada di kabupaten kota, bukan di provinsi. Kami sifatnya hanya mendampingi. Dan kami dari provinsi sudah pernah menyampaikan surat edaran untuk segera kepada seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat, 27 kabupaten kota di Jawa Barat, untuk segera melakukan penetapan, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat yang ada di Jawa Barat. Karena itu tahun 2024 kami melakukan pendampingan, jadi tahun 2024, tahun 2025 itu sudah mulai banyak masyarakat hukum adat yang sudah mendapatkan penetapan. Nah, barangkali silakan ini berproses sesuai dengan ketentuan karena proses penetapan ini ada ketentuannya. Bukan kami mempersulit, bukan kami tidak mengizinkan dan lain sebagainya. Selama memenuhi indikator itu mungkin tidak ada alasan untuk tidak bisa ditetapkan. Mungkin seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Agustina Rohani Esud MIL. Untuk selanjutnya akan ada penyampaian atau yang akan disampaikan oleh Pupuhu Adat Rama Gumirat Barna Alam terkait keluh kesah terkait apa yang dirasakan, apa yang dialami, hambatannya seperti apa dan afirmasi atau keinginan dari dorongan pemerintah untuk masyarakat adat Sunda Wiwitan. Silahkan, disilahkan. Terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Abidin dari Badan 4 Pilar MPR RI yang sudah berkenan di dalam saresan kali ini. Yang terhormat Bapak Wamen Hak Asasi Manusia beserta istri dan juga yang terhormat Ibu Wakil Bupati beserta Kepala Badan dari Disduk Capil. Baik, untuk mempersingkat waktu, seperti yang saya alami dan pernah 3 kali mengajukan tentang penetapan masyarakat hukum adat ke pemerintah Kabupaten Kuningan. Dalam hal ini saat itu dari mulai ketika Pak Bupati masih menjadi Sekda Kabupaten Kuningan dan Pak Bupatinya Pak Acep Purnama, kami 3 kali berturut-turut mengajukan untuk penetapan masyarakat hukum adat. Tapi kami seperti yang Ibu dari DPMD Provinsi menjelaskan bahwasanya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi tentang keberadaan masyarakat adat untuk ditetapkan. Nah, yang saya herankan, seperti yang tadi Ibu sampaikan, untuk masyarakat adat Kampung Cirende, Sunda Wiwitan Cirende, itu sudah terbit penetapan masyarakat
adat Kampung Adat Cirende Sunda Wiwitan di Kotip Cimahi. Nah, jika ada komentator dari Menteri Dalam Negeri yang harus dipenuhi, dari kami tidak memenuhinya itu, padahal yang kami ajukan sama seperti apa yang diajukan oleh masyarakat Kampung Adat Cirende kepada Wali Kota Cimahi. Nah, persyaratannya sama apa yang ditempuh dari kami dan masyarakat adat Cirende. Memang masyarakat adat Cirende itu merupakan satu kesatuan juga masyarakat adat Akur Sunda Wiwitan yang terdapat di Kotip Cimahi. Nah, kemudian ada juga yang terdapat di Kabupaten Garut. Nah, yang saya pertanyakan, apakah nomenklatur atau ketetapan persyaratan tentang kriteria yang layak atau tidak layaknya dikatakan masyarakat hukum adat itu kemudian mengesampingkan apa yang tertuang dan tersurat di dalam Undang-Undang Dasar 45, apakah keputusan Menteri Dalam Negeri lebih tinggi hukumnya daripada Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri, dan lebih tinggi dari sabta cipta apa dari hasta cipta dari Presiden Republik Indonesia? Apakah menteri itu kedudukannya lebih tinggi daripada presiden, dan apakah keputusan Menteri Dalam Negeri itu melebihi daripada Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pasal 28A dan lain sebagainya itu sudah jelas yang tersuratnya itu kalau misalnya di dalam untuk pencatatan pernikahan bukan berdasarkan organisasi tetapi adat, ketentuan adat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara apakah kita semua selaku stakeholder dan seluruh pimpinan di negara ini yang sudah menyepakati berdirinya NKRI ini sudah meragukan keberadaan Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI dan Pancasila. Kalau misalnya bunyi daripada segala sumber hukum Undang-Undang Dasar 45 ini oleh pejabat negara tidak dihiraukan, tidak diindahkan, itu kan adalah sumber dari segala sumber hukum di Republik ini, baik itu KUHP ataupun apapun peraturannya, itu harus mengacu pada sumber dari segala sumber hukum Undang-Undang Dasar tahun 1945. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya mengharapkan agar supaya hak-hak warga negara itu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwasanya negara menjamin seluruh tumpah darah Indonesia, seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, termasuk masyarakat adat. Bukan hanya masyarakat yang berorganisasi, kalau organisasi mudah dibubarkan, kalau masyarakat adat tidak bisa dibubarkan, menurut prinsip kami seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Rama. Sedikit menanggapi atau sedikit menyimpulkan dari bahasan yang sudah disampaikan. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita diskusikan terkait bagaimana 4 pilar kebangsaan itu, di mana komunitas masyarakat Akur Sunda Wiwitan membutuhkan penegasan bahwa entitas budaya Sunda Wiwitan sudah menjadi pelaksana implementasi dalam 4 pilar itu, Bapak. Tetapi memang masih ada inkonsistensi dan intoleransi dan diskriminatif terhadap masyarakat adat Sunda Wiwitan. Dalam adagium hukum dijelaskan bahwa ada delay justice is deny justice, bahwa kekosongan atau penundaan hukum adalah penolakan hukum. Hal ini mungkin bisa ditanggapi oleh hadirin atau dari pemerintah. Terima kasih. Ada yang ingin menanggapi mungkin? Baik, boleh. Baik, terima kasih. Saya Ilma Sofrianti dari Indonesian Conference on Religion and Peace, ICRP.
dari diskusi dialog kita tadi dan mendengar dari sambutan baik Bapak Wamen maupun dari Bapak Abidin dan beberapa pembicara sebelumnya, kami menyimpulkan bahwa ini bukan hanya soal seremoni atau agenda beberapa hari ke depan. Ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita bersama. Hutang peradaban terhadap masyarakat adat yang belum selesai. Kami menyebut seperti ini karena kami menunggu langkah konkret dari pemerintah dalam pemenuhan hak-hak sipil masyarakat adat Sunda Wiwitan, mulai dari pencatatan perkawinan, akta kelahiran hingga dokumen kependudukan. Semua regulasi dan undang-undang telah jelas dinyatakan, kenapa kita masih lamban? Dan baru kali ini, serentahun kali ini, kami mendengar para narasumber semangat mengatakan bahwa ini ada pembiaran, bahwa ini ada ketidakadilan yang dilakukan secara masif dan dibiarkan sekian lama. Untuk itu, kami berharap selagi masih ada jajaran pemerintah di ruangan ini, masih ada Bapak Wamen, masih ada Bapak Abidin, kami serahkan kepada Bapak sekalian untuk menindaklanjuti keinginan dari masyarakat, tidak hanya masyarakat adat Sunda Wiwitan, tapi kami juga. Saya merasa sebagai masyarakat adat, saya berasal dari suku Minang, tapi beruntungnya saya Muslim. Tapi bagaimana dengan masyarakat adat yang selama ini tidak diakui sebagai agama? Jadi saya minta apa komitmen pada seren tahun 2026 ini, apakah kita akan membuka deks pengaduan, melaporkan, mungkin di sebelah sana adalah masyarakat adat yang perkawinannya belum tercatatkan hingga hari ini. Benar ibu-ibu, bapak-bapak? Untuk itu kami menunggu aksi konkret. Atas nama masyarakat sipil kami mendesak, mendorong, dan mendukung jajaran pemerintahan khususnya Jawa Barat yang tadi Bapak Hasbullah katakan, Jawa Barat tinggi intoleransinya. Kita akan sama-sama berjuang Pak, kita wujudkan. Jawa Barat akan menjadi satu wilayah yang toleran dan menegakkan kemanusiaan seadil-adilnya. Tunjukkan dan buktikan dalam masyarakat adat Sunda Wiwitan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ilma. Mungkin ini perlu ditanggapi dari pemerintah. Di antaranya mungkin dari Kementerian HAM mungkin. Bapak silahkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya minta izin supaya tidak membelakangi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih yang saya hormati para pembicara yang luar biasa. Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian yang terkait deklarasi oleh Teh Dewi aja ya, boleh. Ya, deklarasi yang saya bacakan adalah dukungan pencatatan peristiwa penting, perkawinan, kelahiran, dan kematian masyarakat adat Karuhun Sunda Wiwitan. Bahwa bangsa ini memiliki fondasi kuat yang telah dibangun secara kokoh, mencakup 4 pilar kebangsaan, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang penting terus kita rawat untuk seluruh elemen bangsa. Kedua, bahwa masyarakat adat Akur Karuhun Sunda Wiwitan menjadi salah satu bagian penting elemen bangsa yang membuktikan secara nyata dari 4 pilar kehidupan bangsa menjadi tata laku dalam kehidupan keseharian. 3, hingga saat ini terdata lebih dari 80 warga pasangan dan masyarakat adat Akur Sunda Wiwitan yang perkawinannya tidak tercatatkan. Dan masih banyak pasangan warga lainnya yang menghadapi hambatan memperoleh hak konstitusional dalam bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya, seperti perkawinan, kelahiran, dan kematian yang merupakan hak sipil dalam mendapatkan kepastian dan kesamaan di depan hukum, padahal persyaratan-persyaratan administrasi telah diupayakan. 4, sebagai bentuk tanggung jawab negara dan hadirnya negara, maka langkah-langkah penyegeraan pencatatan sipil warga negara masyarakat Akur Sunda Wiwitan penting diakui oleh dan difasilitasi oleh negara
demi mewujudkan perlindungan negara atas hak-hak warganya. Demikian yang coba kami rangkum deklarasi ini dan semoga bisa kita sepakati untuk ditandatangani. Terima kasih. Bapak Wamen dulu. Ini dulu. Nanti ini di sini. Oh iya. Bapak Abidin Fikri. Izin Ibu Wakil Bupati berkenan. Komnas Perempuan ya. Ibu Dahlia Madani silakan dari Komnas Perempuan. Ibu Agustin. Bapak Kakanwil mohon perkenan. Dari akademisi Ibu Kunti Tri Dewianti dan Bapak Yamin mohon perkenan. Perkenan Bapak Kadis Dukcapil. Sudah, oke baik. Baik kalau begitu, terima kasih. Ada lagi yang berkenan? Oh, masyarakat tuh. Rama. Maaf, Abah Subrata. Kapayun, Bah. Mangga, Bah. Oh, mohon. Sesepuh lah, punten. Oh, Bapak. Saatosna Bapak. Ya, siap. Gimana? Subrata. Ya, jangan di sini gabung sama ya. Ini dosen Muhammadiyah, hati-hati, hukum ini. Mangga. Saya nggak perlu, saya pencari. Ya.
Rombongan Bapak Wamen mohon berkenan ke ruangan Sri Manganti. Dan Bapak Kakanwil, Ibu Dahlia, Ibu Wabub, mangga silakan ke ruangan Sri Manganti.